dan jujur supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan apalagi demo-demo. Yang kedua, panitia penyelenggara tidak boleh pilih kasih dan tebang pilih. Oh ini saya punya orang, oh ini bukan saya punya orang, oh ini saya punya sahabat, oh ini saya punya lawan politik. Tidak boleh ada itu. Yang ketiga, panitia penyelenggara bekerja berpedoman pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Keempat, panitia penyelenggara menjaga netralitas. Dan yang kelima, panitia penyelenggara menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban selama kampanye, pada saat pemilihan, dan sesudah pemilihan. Ini seruan moral untuk para penyelenggara pilkades. Yang kurang nanti tambah sendiri. Angka rom 2. Seruan moral saya tujukan kepada para calon. 1. Supaya saudara-saudari bersaing secara sehat dan bertarung secara santun. Yang kedua, tidak boleh sikut-sikutan. Yang ketiga, tidak boleh saling memfitnah dan mencemooh satu terhadap yang lain. Yang keempat, tidak boleh menyebarkan isu yang menyesatkan dan kampanye hitam, bahwa yang lain hitam semua kecuali saya yang putih. 4. Menghindari politik uang, politik identitas, dan janji muluk-muluk. Politik identitas ini mungkin cocok hanya untuk level nasional. Kita di kecamatan mungkin politik suku, Guruni, dan lain-lain sebagainya. Itu dihindari. Menghindari politik uang, politik identitas, dan janji muluk-muluk. Ada undang-undang, tidak boleh main uang, tidak boleh ada politik uang. Tapi kalau saudara-saudari berkelebihan dan mau kasih saya terima. Tapi belum tentu saya pidana. Itu saya anggap sebagai hadiah, pemberian. Saya tidak akan merasa terikat dengan pemberian. Anda banyak kata sedikit. Jadi tidak boleh main uang. Tapi kalau ada orang yang sudah kelebihan uang dan mau main uang, silakan kasih saya. Dan saya beritahu memang belum tentu saya akan pilih. Ini saya mau jelaskan. Kita punya orang itu sudah pintar. Kali-kali lalu itu saya sudah pemilihan mereka datang ke Romo. Itu ada banyak orang datang pada saya. Ada yang kasih 100.000. Orang kedua datang kasih 150. Orang ketiga 200. Orang keempat 250. Orang kelima kasih saya 500. Saya pilih yang 500. Siapa yang dulu? Ya Anda. Siapa yang sakit hati? Anda. Kenapa kasih uang? Mau kasih, itu saya anggap hadiah. Pemberian prodel, saya pakai. Saya tidak berdosa karena saya tidak pernah minta. Ada uang, silakan kasih saya. Ini politik uang. Yang berikut, saudara-saudari mesti siap mental untuk siap menang dan siap kalah. Sepakat? Sepakat. Yang berikut, tidak boleh menghasut dan mengadu domba masyarakat pemilih. Ini ada pendukung, dan karena itu jangan nanti siap punya pendukung dihasut, diadu domba untuk berkelahi dengan pendukung dari si B. Tidak boleh. Dan karena itu kita sebenarnya mesti jaga rahasia. Rahasia. Jangan kita belum memilih, kita sudah tahu. Oh saya punya pendukung sekian banyak. Dari mana datangnya? Dan justru itu yang nanti secara langsung mengadu dombakan masyarakat. Jadi sekali lagi tidak boleh menghasut dan mengadu domba masyarakat pemilih. Yang ke-8, mesti siap mental untuk mendukung yang terpilih dan bersedia menjalin kerjasama dan bekerja bersama-sama membangun desamu. Ada desa yang 5 calon, ada yang 4 calon. Saya sudah hitung-hitung, desa yang hanya 4 calon itu Selatan, Pusat, dan Takarai.
yang lain-lain 5 semua. Saya mau beritahu saudara-saudari, dari 5 yang terpilih cuma 1, yang 4 diri terganggu. Tapi tidak boleh marah, tidak boleh baku-baku, tidak boleh menendang. Terima kekalahan itu sensasional. Kekalahan itu adalah keberhasilannya. Mungkin 5 tahun lagi atau 9 tahun lagi Anda menang. Yang 9, mencintai masyarakat dan mencintai desamu. Saya mau komentar sedikit. Ada dana desa sekian banyak, miliaran rupiah. Tapi jalan ke desa-desa, ke dusun-dusun sangat buruk. Ada dana desa yang diplotkan untuk bikin rabat ke desa, ke rumah-rumah, ke kampung, ke lingkungan, ke dusun-dusun. Kerja asal jadi. Bekerja di depan, di belakang sudah rusak. Padahal itu kau punya desa, kau punya tanah kelahiran. Mesti cintai tempat kelahiranmu, cintai desamu, cinta masyarakatmu yang akan menggunakan jalan baik itu untuk pasarkan hasil kebunnya ke pasar-pasar, ke kota-kota. Jangan kerja asal jadi. Saya lihat hampir di sebuah desa itu ada rabat, tapi sudah hancur lebih buruk daripada sebelumnya, sebelum ada ini rabat. Mencintai desamu, mencintai masyarakatmu, membangun untuk kepentingan banyak orang. Kau punya desa sendiri, kau punya tanah kelahiran sendiri, kau tidak perhatikan. Bikin rabat, hari ini kerja, besok sudah rusak. Lebih rusak daripada sebelumnya. Seruan yang berikut untuk saudara-saudari para calon kepala desa. Profesiat bagi yang terpilih dan hindari politik balas dasar dan balas dendam. Saya ingatkan saudara-saudari, habis terpilih dan Anda terpilih, Anda dilantik sebagai pelayan masyarakat desamu supaya merangkul semua. Tidak boleh ada lawan politik lagi. Yang ada hanya sahabat-sahabat yang mesti kita rangkul untuk sama-sama membangun desa. Tadi dalam pesan-pesan sebelum kegiatan itu saya sudah bilang, ada yang sudah 5 tahun lalu tapi dendam politik masih berlangsung, masih ada lawan politik. Tidak boleh ada di antara saudara-saudari. Tidak boleh ada. Yang berhasil kita punya orang, yang keberhasilan tertunda juga kita punya orang. Mari kita saling dulu. Mari kita sama-sama membangun desa ini. Supaya 5 tahun ke depan atau 9 tahun ke depan desa kita berubah. Lain daripada yang 5 tahun lalu. Ini untuk para calon kepala desa. Sekali lagi, dari 47 calon, nanti yang terpilih hanya 10. Yang lain keterpilihannya tertunda ke 5 tahun atau 9 tahun ke depan. Angka 3, seruan moral kepada masyarakat dunia. 1. Gunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Anda punya hak untuk memilih. Gunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Yang kedua, memilih dari hati. Yang ketiga, tidak boleh terikat dengan pemberian-pemberian dan tidak gampang terpengaruh dengan janji mulut-mulut. Karena ada yang saya dengar, ada yang sudah janji-janji. Kalau saya terpilih dari kepala desa, aku jadi bendahara, aku jadi sekretaris, aku jadi staf. Itu janji mulut-mulut. Tidak usah janji. Terima kasih kalau Anda terpilih. Dan sesudah terpilih, rangkul semua, termasuk lawan-lawan politikmu. Saya kagum Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Keduanya pernah bertarung mau menjadi presiden. Satu presiden, satu tidak. Tapi yang presiden rangkul dia menjadi Menteri Pertahanan Nasional. Nah ini contoh yang bagus. Yang berikut, masyarakat pemilih tidak boleh terpengaruh dengan isu-isu yang menyesatkan dan hasutan-hasutan
yang memecah belah. Yang kelima, turut menjaga keamanan ketertiban demi kebaikan dan kenyamanan bersama. Itulah seruan moral untuk para penyelenggara, untuk para calon, dan untuk para masyarakat pemilih. Seruan moral ini besok akan dibacakan di Gereja Sion, di Kapela Boas, di Kapela Tesimura, Kapela Tualaran, dan Kapela Wara. Biar banyak orang dengar dan tahu ini seruan.